Shalom bagi seluruh warga jemaat GKE yang berada di Indonesia. Selamat beribadah. Kiranya kita semua tetap semangat dan bersukacita walaupun sedang berada di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan ada satu buah lagu yang akan Ziva sampaikan. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu 24 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu ibadah tatap muka langsung di gedung gereja Maranatha pukul 8.00 WIB. Kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, termasuk ibadah duka cita dan kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah Minggu model 2 versi pandemi COVID-19 bersama sidang jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha untuk melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKI Maranatha dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha, bentuk dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Maranatha bentuk bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan. Dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte Minggu atau Hari Raya Gerejawi, amplop persembahan HUT perkawinan atau pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Ketiga, berita jemaat versi cetak sudah tersedia bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan. Dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Kolekte ibadah Minggu atau Hari Raya Gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penatua diakon bendahara lingkungan masing-masing. Yang ketiga, 3 Romawi, berita tambahan. Berita tambahan ini kami awali dengan undangan perkawinan. Akan kami bacakan demikian. Tuhan menjadikan suatu indah pada waktunya. Dia yang mempertemukan, Dia yang mengajarkan kami tentang kasih. Dan kini Dia pula yang mempersatukan anak kami dalam kasih dan ikatan pernikahan kudus. Dwi Astuti SPD, putri kedua dari Bapak Bob Kipli, Espak
dan Ibu Sriwati Espak, dan Fernandes Ernesto Agustan ST, putra kedua dari Bapak Dime Dinamika Hamad SP dan Ibu Napia Masa SP almarhumah. Pemenuhan hukum adat Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 7 sampai dengan pukul 9 WIB bertempat di Aquarius Boutique Hotel Please Ballroom lantai 3 Jalan Imam Bunjol nomor 5 Palangkaraya. Pemberkatan nikah Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 WIB bertempat di Gereja GKI Kanaan Jalan Putri Junjung Bui 3 nomor 30 Palangkaraya. Ibadah syukur Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 12 sampai dengan 13 WIB bertempat di Gereja GKI Kanaan Jalan Putri Junjung Bui 3 nomor 30 Palangkaraya. Kemudian resepsi pernikahan Sabtu 23 Oktober sesi pertama pukul 15 WIB sampai dengan 16 WIB, sesi kedua pukul 16 WIB sampai dengan 17 WIB bertempat di Aquarius Boutique Hotel Plus Ballroom lantai 3 Jalan Imam Bonjol nomor 05 Palangkaraya. Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir dan memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Kami yang berbahagia Bapak Bob Kipli Espak dan Ibu Sriwati Espak dan Bapak Dime Dinamika Hamad SP dan Ibu Napia Masal SP almarhumah. Kemudian kami lanjutkan berita tambahan tadi. Yang pertama, gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Maranatha melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Kedua, informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Yang ketiga, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 1 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Sedra Moga, liturgus Diakon Iri Hartani SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Minggu 24 Oktober 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, pada pagi hari ini, jemaat kami undang untuk berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait yang pertama dan kedua. Inilah hari Minggu.
Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita sambut potum dan salam tadi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39, baitnya yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadi ku anggap kini heran. Tuhan besar rahmat-Mu, hidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur kita akan ucapkan secara litani. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi, dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan perikop Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri.
Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 130 bait 1 dan 2. Kita akan menang. Kita akan menang, kita akan menang, kita akan menang, dalam Kristus Pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita minggu pagi hari ini, itu terambil dari Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena oleh kasih dan kemurahan-Mu, pada kesempatan ini kami kembali bersama-sama mau belajar tentang kebenaran firman-Mu melalui persekutuan peribadahan kami saat ini. Kami sadarkan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk bisa memahami, mengerti, menyelami akan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami bersama-sama berdoa memohon agar Roh yang Kudus kiranya mengurapi setiap hati kami, sehingga kami beroleh hikmat, bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di surga melalui bagian firman Tuhan ini, supaya kami boleh hidup di dalam kehendak Bapa.
Terima kasih Bapa di surga. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai ayat 28 dengan perikopnas Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya, tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam besar lainnya, yang setiap kali harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang berada di rumah di tempatnya masing-masing, kita bersama-sama dalam ibadah ini belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dari bacaan ini kita bisa belajar bahwa untuk mengenal, untuk memahami, untuk menerima, dan untuk percaya Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan bagi kita itu tidak mudah. Sekalipun kita telah menjadi orang percaya yang cukup lama. Dan hal ini dapat kita lihat seperti yang terjadi dengan jemaat Kristen Ibrani ini. Misalnya dalam pasal 5 ayat 11, 12 itu dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Ini berarti bahwa mereka ini cukup lama telah mengetahui dan belajar tentang pokok keselamatan yang daripada Yesus Kristus ini. Tetapi kenyataannya pengertian mereka tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus, Tuhan melalui Yesus Kristus itu masih dangkal. Dan oleh karena itu penulis Ibrani berusaha memberi pengertian supaya mereka bisa mengerti, bisa menerima, bisa percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya pokok keselamatan, tidak ada yang dapat menandingi dan melebihinya. Orang Ibrani ini kelihatannya masih lebih percaya dengan imam-imam menurut hukum Taurat sebagai pengantara untuk menyerahkan korban persembahan mereka kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan dosa ketimbang mereka percaya kepada Yesus. Yesus dianggap mereka mungkin setara, bahkan lebih rendah dari imam-imam menurut hukum Taurat, yakni imam-imam dari keturunan Harun dan
orang-orang Lewi. Untuk itu penulis Ibrani perlu menegaskan kepada jemaat Kristen di Ibrani ini, siapa Yesus itu? Yesus itu adalah imam yang berdasarkan sumpah. Seperti dikatakan dalam ayat 21, kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana penulis Ibrani ini berusaha untuk menjelaskan siapa itu Yesus sebagai imam yang sungguh sangat berbeda keberadaannya dengan imam-imam seperti yang telah ditetapkan menurut hukum Taurat. Imam-imam menurut hukum Taurat adalah dari keturunan Harun, dari suku Lewi, tetapi mereka adalah seperti dikatakan dalam nas kita ini orang-orang berdosa. Dan oleh karena itu ketika mereka mempersembahkan persembahan korban itu untuk penebusan dosa, mereka terlebih dahulu harus mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri. Sesudah itu baru untuk dosa umatnya. Dan kemudian keberadaan mereka terbatas, bisa mati. Dan korban persembahan yang mereka persembahkan adalah binatang yang dikhususkan untuk korban persembahan itu. Tetapi Yesus sebagai imam menurut sumpah, bukan menurut hukum Taurat ini, dikatakan bahwa ia imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dan kemudian keberadaannya tidak terbatas. Ia tetap ada untuk selama-lamanya. Dan ia persembahkan adalah dirinya sendiri sebagai korban persembahan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah kita melihat penulis Ibrani ingin menegaskan kepada jemaat Kristen di Ibrani ini untuk bisa mereka melihat, memahami, mengerti bagaimana kedudukan Yesus itu yang menjadi pokok keselamatan itu. Ia sangat jauh berbeda keberadaannya seperti yang dipercayakan mereka sebelumnya, seperti yang diatur oleh hukum-hukum Taurat itu. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan jemaat di Ibrani ini juga bukan mustahil, bisa saja mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun kita sudah sekian lama seperti orang Ibrani ini menjadi orang-orang percaya, tapi terkadang dalam kenyataannya keberimanan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terkadang kita juga masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan lain yang menurut kita sepertinya juga bisa memberikan jaminan kepada kita. Kita bisa melihat misalnya dalam kita melakukan, katakanlah, hal-hal yang berhubungan dengan entah itu duka cita, entah itu sukacita. Selain kita berdoa, kita juga bisa melakukan syarat-syarat lain, syarat-syarat tertentu yang kita juga yakini sepertinya bisa membantu dan menolong kita. Jadi kita tidak hanya mengandalkan keyakinan kita, doa kita kepada Yesus Kristus, sekalipun kita tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi dengan mas ini kita juga bisa belajar untuk melihat siapakah kita ini di hadapan Tuhan,
Bagaimana kita mengenal, bagaimana kita memahami, bagaimana kita percaya, menerima bahwa Yesus itu menjadi pokok keselamatan bagi kita. Sehingga kepercayaan kita tidak dualisme, tidak sinkretisme, tapi betul-betul satu, hanya tertuju kepada Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa sepakat kita, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Mulai kesempatan ini dalam persekutuan kami, sekalipun kami berada di tempat yang terpisah satu dengan yang lain, kami boleh tetap bersatu hati, dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami untuk bisa memahami, mengerti, menerima dan percaya bahwa Yesus itu sungguh menjadi pokok keselamatan satu-satunya bagi kami. Karena ada banyak kelemahan-kelemahan kami yang mempengaruhi hati dan pikiran kami. Tapi biarlah dengan kebenaran firman ini kami tahu persis siapa Yesus itu. Ia yang telah menjadi imam untuk selama-lamanya dan telah menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan dosa bagi kami, sehingga kami tidak memerlukan yang lain. Dan kami percaya Dialah yang menjadi penyelamat kami, baik untuk kehidupan tubuh jasmani kami, terlebih untuk kehidupan rohani kami, kehidupan kekekalan kami. Oleh itu Tuhan, kami mau serahkan sentrum kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami yang masih Tuhan perkenankan untuk kami jalani di hari-hari ke depan. Setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga, dalam tugas tanggung jawab aktivitas kami masing-masing, kami selalu memohon kekuatan, hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh dan dapat menjalani dan melakukan segala sesuatunya dengan baik oleh penyertaan-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan hari demi hari. Kami boleh merasakan bagaimana situasi kondisi kami saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, di mana penyebarannya semakin berkurang, dan kami terus berdoa dan berharap kiranya Tuhan terus menyertai segala upaya yang sedang dan akan terus dilakukan, sehingga kami semua boleh terhindar dari penyebaran virus ini, dan kami boleh menjalani kehidupan ini sebagaimana sebelumnya kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami secara normal. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa semua ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah kami semua boleh senantiasa diberikan hikmat bagaimana kami terus secara bersama-sama menjaga situasi kondisi ini agar menjadi kondisi ke depan yang semakin baik. Terima kasih Allah Bapa di surga. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat, mulai kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, masa perkembangan, dalam masa pendidikan mereka, bahkan mereka yang belum mendapat pekerjaan. Demikian juga orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia, yang memiliki kelemahan. Demikian juga mereka yang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Demikian juga mereka yang dalam keadaan berduka cita, yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya Tuhan melawat kami semuanya. Tuhan hadir memberikan segala sesuatunya sesuai dengan keperluan masing-masing. Tuhan berikan segala hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, dan juga penghiburan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga menyerahkan mereka yang oleh kasih kemurahan Tuhan boleh mensyukuri akan hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan mereka. Kami percaya Tuhan selalu hadir dan memberkati mereka semua. Berkati hari hidup mereka ke depan, berkati kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga pelayanan-pelayanan yang kami laksanakan
Di tengah situasi kondisi yang juga masih terbatas ini, Tuhan memperlengkapi kami semua dengan kesehatan, kekuatan, terlebih semangat, kerinduan yang sama untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Engkau memperlengkapi kami, siapapun kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan memperlengkapi kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu, dan juga dengan segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan tahu segala sesuatunya, apa yang sepatutnya bagi kami, dan oleh karena Tuhan kami menyerahkan seru doa kami ini, biarlah Tuhan kiranya berkenan mendengar dan menyempurnakannya, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita, diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 196, bait 1 dan 2, Ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung
bagiku dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, tak berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu dengan serta, Dia di dalamku, dalamnya aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat kami undang berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yesus mengundang engkau.